Mansur bin Ammar mendengar lagi dalam satu suara, ma fa'alallah bika. Rupanya di dalam malam itu Mansur bin Ammar entah di dalam mimpi atau berhadapan langsung didapatkan oleh Allah dengan yang meninggal dunia tadi. Ujar Mansur bin Ammar, wahai pemuda, mohon maaf dengan sebab ayat yang ku baca engkau meninggal dunia. Mohon maaf benar, aku ada tahu juga engkau mati dengan sebab itu ayat. Ujar pemuda, kada apa-apa wahai Mansur bin Ammar. Sesungguhnya dengan berkah itu ayat, aku takutan lawan Allah, gemetar hatiku, menggigil diriku, berteriak diriku ini rasa takutan lawan Tuhan. Dengan sebab itulah Allah mematikan aku, derajatnya seperti orang yang mati syahid di perang Badar. Pernah terjadi ini kejadian kepada seorang saleh, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala, Mansur bin Ammar. Ini pernah ulun ceritakan, cuman ada hubungannya dengan ini kisah. Jadi Mansur bin Ammar ini, ujar sidin, pernah satu hari aku tinggal di gang kota Kufah. Jadi kota Kufah, daerah Baghdad, kota Irak. Jadi di Kufah ini adalah satu provinsi daerah kota Irak. Jadi Mansur bin Ammar ini pernah tinggal berdiam di satu gang dari gang-gangnya kota Kufah. Hendak apa? Hendak waktu itu mengerjakan ibadah haji. Rupanya Mansur bin Ammar ini di dalam kamar, kebanyakan apakah yang dimakan? Akhirnya parut ini rasa hendak ke WC. Waktu itu malamnya gelap gulita sudah. Jadi Mansur ini hendak mencari qadha hajat, mencari WC. Sakit benar parut. Ternyata kebetulan kamarnya itu kada besi WC, kada besi tempat untuk qadha hajat, harus mencari keluar. Ini kayak orang bahari, belum ada WC, di belakang rumah ada jamban, atau di sungai ada jamban. Ini orang bahari. Nah, ini di kota Kufah ini rupanya ada tempat khusus untuk qadha hajat. Akhirnya dicari oleh Mansur bin Ammar, di mana andakannya, sedangkan malam itu sedang gelap gulita. Ternyata ketika berjalan mencari untuk qadha hajat tadi, di heningnya malam beliau mendengar ada satu suara. Ujarnya, ilahi, ada satu suara. Lain suara hantu lah. Kalau memahami suara hantu ya, ini suara. Ada seorang ahli ibadah beribadah malam itu. Ujarnya, ilahi bi'izzatika wa jalalika. Ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, suara tadi, ya Allah, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu, ulun kada hakun maksiat lawan Tuhan pian. Dan apabila seandainya, ujarnya, ulun maksiat ya Allah lawan pian, berarti karena jahil. Di dalam munajatnya hamba tadi, karena jahil. Apabila nanti ya Allah kesalahan ulun ketika hari kiamat pian perlihatkan lawan ulun, maka ulun merasa malu dan ulun seakan-akan ditakdirkan menjadi orang yang celaka. Maka ya Allah, tebuslah kemaksiatan ulun ini dengan kejahilan ulun. Ulun apabila mengerjakan maksiat, ulun bukan karena sengaja, tapi ulun karena kada tahu maksiat itu besar di sisimu ya Allah. Maka ulun berharap kepadamu ya Allah, ujarnya dalam munajat, engkau mengampuni dosaku, dan engkau ya Allah memberikan keselamatan dan menyayangi aku, terhindar daripada azabmu. Mendengar suara itu Mansur bin Ammar, didengari oleh Mansur bin Ammar, suara siapa?
Rupanya ada satu rumah di keheningan malam, di gelapnya malam, ada satu orang hamba yang beribadah kepada Allah, bermunajat. Karena hamba ini di dalam heningnya malam merasa diri ini banyak dosa lawan Allah, dosa di dalam yang hidupnya karena merasa bersalah kepada Allah, hendak minta ampun lawan Tuhan, berharap dan rasa takutan lawan Tuhan. Ternyata Mansur bin Ammar ini orangnya hafal Quran. Dibaca oleh Mansur bin Ammar membalas, ada ikam haja membaca itu aku gin hendak juga. Dibaca oleh Mansur bin Ammar ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Ujar Mansur bin Ammar di dalam ayat Quran, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Karena sesungguhnya bahannya api neraka itu, bahan bakarnya manusia dan batu. Mendengar orang nan di dalam tadi mendengar api neraka, bahan bakarnya api neraka manusia dan bebatuan, langsung berkuciak. Mansur bin Ammar ini mendengar, nah kenapa bakal hiyah di dalam. Mansur bin Ammar ini mendengar suara teriakan yang sangat keras, nyaring benar. Ujar Mansur bin Ammar, rupanya nabi ini kalau terbangun bisa juga bakal hiyah. Akhirnya Mansur bin Ammar menganggap masalah itu tuntung sudah malam tadi. Ujarnya, mun aku menghadangi ini apabila aku ke WC kalawasan. Akhirnya tuntung carinya WC, tuntung gak ada hajat. Akhirnya Mansur bin Ammar bulik ke rumah. Ketika bulik dari rumah, guring subuh, ketika jam 6 jam 7 pagi ada sudah bendera hijau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di muka rumah nang malam tadi. Ujar Mansur bin Ammar, kenapa ini? Siapa nama meninggal? Akhirnya Mansur bin Ammar ini pagi-pagi langsung mendatangi rumah suara tadi. Karena di muka rumahnya ada bendera innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini bendera yang paling ditakutani manusia. Kadang waninya bila bandak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, warna putih atau warna hijau. Atau sampul yasin muhasa orang. Itu paling ditakutani. Orang kada hakun sampul yasin muhasa orang. Jadi akhirnya Mansur bin Ammar tadi hendak tahu siapa yang meninggal di rumah. Ternyata diilangi oleh Mansur bin Ammar takziah. Ujar Mansur bin Ammar, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, siapa yang meninggal? Ujar nang jiran, ujar tetangga, yang meninggal seorang saleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diparaki Mansur bin Ammar ke dalam rumah. Takutnya keluarga. Ternyata di dalam rumah tadi ada nenek-nenek, ada ibu-ibu. Ujar Mansur bin Ammar, wahai seorang ibu, siapa yang meninggal? Ujar nang bibinian nang tuha, yang meninggal ini anakku. Dan sambil menangis yang mama tadi, ujar nang mama, la jazallahu qatila bani khaira. Mudah-mudahan kada dibalas oleh Allah balasan nang baik gasan orang yang membunuh anakku. Ujar Mansur bin Ammar, siapa nang membunuh anak? Kada ada kena pedang, kada ditembak, kada, tapi mati. Ujar orang tua tadi, ujar nang ibu sambil menangis, malam tadi tahulah ikam, ada seorang manusia membaca ayat di luar rumah. Aku pun gak ada tahu juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Dibacanya ayat itu, anakku di dalam langsung berkuciak, langsung pingsan, langsung mati. Anakku cari orang itu siapakah? Ujar nang mama. Ujar Mansur bin Ammar, aku malam tadi itu. Akhirnya Mansur bin Ammar ini, wahai ibu, ulun mohon izin, ulun hendak bulik aja. Kemana? Ujar nang ibu, ulun hendak mengerjakan ibadah haji. Karena Mansur bin Ammar ini merasa, aku, ujar Mansur bin Ammar, di dalam diri yang membaca ayat itu.
Aku yang membaca ayat itulah yang menjadi penyebab anak pian meninggal dunia. Tapi Mansur bin Ammar kadah kon bepada. Ujar Mansur bin Ammar, wahai ibu, ulun mohon izin, ulun hendak bulik. Akhirnya Mansur bin Ammar ketika malam tersebut mendengar lagi setelah malam bulik dikubur sudah jenazah tadi, malam selanjutnya Mansur bin Ammar mendengar lagi dalam satu suara, ma fa'alallah bika. Rupanya di dalam malam itu Mansur bin Ammar entah di dalam mimpi atau berhadapan langsung didapatkan oleh Allah dengan yang meninggal dunia tadi. Ujar Mansur bin Ammar, wahai pemuda, mohon maaf dengan sebab ayat yang ku baca engkau meninggal dunia. Mohon maaf benar, aku ada tahu juga ikan mati dengan sebab itu ayat. Ujar pemuda, kada apa-apa wahai Mansur bin Ammar, sesungguhnya dengan berkah itu ayat aku takutan lawan Allah, gemetar hatiku, menggigil diriku, berteriak diriku ini rasa takutan lawan Tuhan. Dengan sebab itulah Allah mematikan aku, derajatnya seperti orang yang mati syahid di perang Badar. Kenapa ujar Mansur bin Ammar engkau disyahidkan oleh Allah seperti perang Badar? Karena ujar pemuda tadi, wahai Mansur, mereka itu dibunuh dengan pedang-pedangnya orang kafir, sedangkan aku mati dengan pedangnya Allah yang Maha Pengampun. Dengan berkah aku mati pada malam tersebut, aku diampuni oleh Allah terhadap segala dosa-dosaku. Inilah hati orang apabila dibacakan ayat yang berhubungan dengan neraka, ayat yang berhubungan dengan azab. Apabila mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Bila sampai di dalam diri kita ada rasa bergetar hati, ada rasa meriap bulu awak mendengar nama Allah, berarti sudah ada ciri di dalam diri kita, dosa kita diampuni Tuhan. Ini fadilat yang besar. Apalagi misalnya saat berzikir kepada Allah, bertahlilan kan misalnya nang hari pertama 2, 3, 7, 20 atau bahaul berzikir kepada Allah. Ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, meriap bulu awak kita, maka itu sudah ada ciri dosa kita diampuni Tuhan. Tapi kalau ketika kita membaca la ilaha illallah tapi belum ada meriap bulu awak, berarti belum merasa takutan lawan Tuhan, belum banyak di dalam hati kita. Tapi kalau semakin hari semakin banyak rasa takutan lawan Allah, pasti ketika disebut nama Allah meriap bulu awak kita atau bergetar hati kita, karena yang disebut ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilat orang yang rasa takutan lawan Tuhan, ampunan terhadap segala dosa-dosanya. Ini nomor 1. Kemudian yang